ikhwani wa akhwati fillah. Baik, pada malam hari ini tema yang akan kami sampaikan berjudul yakni bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Imran, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintaiku, mencintai yakni Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kata Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Yani Allah akan mencintai kalian. Dengan apa? Dengan kita mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yani kita perhatikan yang pertama, bagaimana ini seorang muslim itu bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengikuti, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni yakni dosa-dosa kita semuanya. Maka kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah dengan ilmu, tidak asal-asalan, begitu kan? Sampai-sampai yakni Umar bin Al-Khattab pernah berkata kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bahwasanya Umar lebih mencintai Rasulullah SAW dari segala sesuatu kecuali dirinya sendiri. Maka apa kata Rasulullah SAW? Yang tidak, sampai aku engkau lebih cintai daripada dirimu sendiri. Maka apa kata Umar? Yang sekarang barulah aku mencintai engkau daripada diriku sendiri. Itulah bagaimana sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika berargumen kepada Rasulullah SAW, maka beliau SAW yang membenarkan argumennya Umar bin Al-Khattab. Dan kecintaan kepada Rasulullah SAW ini banyak sekali para ulama bahas, ya, banyak sekali para ulama bahas dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya Imam Al-Bukhari, beliau membawakan dalam kitab sahihnya, yakni bab mencintai Rasulullah Muhammad SAW adalah bagian dari iman. Begitu pula Al-Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim membawakan judul yakni wajibnya mencintai Rasulullah Muhammad SAW melebihi keluarga, anak, orang tua, gitu ya, dan kerabat, melebihi keluarga, mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Lalu mereka membawakan hadis yang mulia. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa walidihi wa nasi ajma'in. Yang tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih cintainya daripada anaknya sendiri, daripada orang tuanya sendiri, dan dari manusia seluruhnya. Maka kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW adalah harus diataskan daripada kecintaan manusia seluruhnya. Nah, para ulama telah mewanti-wanti hal ini semuanya. Dan bagaimana juga yang mereka katakan juga, laisa sya'an an tuhib, lakin sya'an an tuhab. Yani tidaklah penting bagaimana engkau mencintai, tidaklah penting yani engkau mencintainya. Akan tetapi yang terpenting bagaimana engkau dicintainya. Yani bagaimana cara kita agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, bukan bagaimana cara kita mencintainya. Kalau kita katakan bagaimana cara kita mencintainya, yakni orang-orang liberal juga berargumen dengan dalil. Bagaimana mereka mengatakan bahwasanya seluruh agama itu bisa masuk dalam surga. Gitu kan orang-orang liberal. Tapi cara mereka mencintai salah dengan akal mereka sendiri. Begitu pula orang-orang Syiah. Orang-orang ini kelompok-kelompok sekte-sekte yang menyimpang. Mereka mencintai dan menganggap kecintaan mereka itu baik. Padahal apa? Padahal mereka menyelisih Allah dan Rasulnya. Kecintaan mereka tidaklah dibangun di atas ilmu. Maka ini kata para ulama juga, "Lau kana hubbuka shadiqan la ta'ata." Ini seandainya cintamu itu jujur,
jujur ya, memang benar-benar asli mencintai, tentu engkau akan mentaatinya. Jadi kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jangan sampai kita terlena dengan kecintaan-kecintaan yang palsu. Begitu kan? Karena itu para ulama juga menjelaskan ad-da'awa pecinta Laila. Bagaimana syair yang banyak dibawakan oleh para ulama. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqiruha bidak. Wa Laila la tuqiruha bidak. Jadi setiap orang mengakui mencintai Laila, namun Laila tidak mengakui kecintaan mereka terhadap Laila. Kenapa? Karena kecintaan mereka yang mereka bangun hanyalah sekedar pengakuan saja. Kecintaan yang mereka bangun tidaklah berdasarkan ilmu. Dan disinilah jadi pentingnya bagi kita untuk mengikuti ittiba' kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kecintaan kita nantinya akan menghalangi kita di telaga Nabi Muhammad SAW bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, dihalangi di telaga beliau karena apa? Karena kita menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika beliau meninggal, fitnah sudah terjadi. Ini sebagai orang-orang murtad dan sebagai orang-orang tidak ingin membayar zakat. Itulah bukti kecintaan itu akan tampak ketika orang yang kita cintai itu sudah pergi, sudah tidak tampak lagi di hadapan kita. Maka akan tampak siapa yang mencintai dan siapa yang cintanya itu dusta, cintanya itu palsu. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Syekh bin Baz rahimahullahu taala pernah ditanya oleh seseorang di rekaman ceramahnya. Syekh bin Baz pernah ditanya, bagaimana orang yang mereka itu merayakan suatu perayaan yang Nabi Muhammad SAW tidak pernah merayakan hal itu, gitu kan? Atau yang kita sebut dengan maulid. Bagaimana? Ya Syekh, maka Syekh menjawab, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW itu dibangun dengan ilmu. Bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti bagaimana cara wudu beliau, bagaimana cara salat beliau, bagaimana keseharian beliau dan sebagainya. Itulah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan kecintaan yang dibangun di luar dari ilmu. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan ini secara seksama. Nah, semoga malam hari yang berbahagia ini bisa kita ambil pelajaran untuk diri kami pribadi dan para pendengar semuanya. Dan terakhir penutup, kami akan sampaikan sebuah ayat dalam Al-Quran, surah Nur ya, Quran surah Nur, An-Nur, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisih Rasul dengan ancaman azab yang pedih atau dengan ancaman kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya khawatir, hendaknya takut, hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perkara Rasul, urusan Rasul, akan mereka tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, fitnah di sini adalah kesyirikan. Bagaimana tidak? Seseorang itu kalau sudah berani menyelisih Rasul, maka kalau terlalu jauh penyelisihan tersebut, maka bisa membawanya kepada kesyirikan. Bagaimana orang-orang mulai jauh dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala karena perkara-perkara yang tidak diajarkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Dan barang siapa yang menyelisih Rasul setelah datangnya petunjuk kepadanya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. Pertanyaan, yang pertama kali beriman siapa? Di zaman Rasulullah Muhammad SAW, yakni mereka para sahabat. Mereka para sahabat yang pertama kali beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin,
nuwallihi ma tawalla. Ketika mereka sudah mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami akan palingkan mereka kepada jalan yang mereka maukan. Ini kesesatan. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surganya dan menjauhkan kita dari azab api neraka. Ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi dan pendengar semuanya. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.